Rekan-rekan sekalian, selamat bertemu kembali dalam seri aplikasi GPS. Setelah lama kita tidak bertemu ya. Nah, untuk seri yang ketujuh ini, saya akan coba menjelaskan secara singkat dan umum peranan GPS dan tentunya sistem GNSS secara umum ya, dalam mendukung berbagai aktivitas dan kegiatan di dalam survei kehutanan ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya banyak sekali peranan yang bisa dimainkan oleh GPS ataupun GNSS dalam aktivitas survei dan pemetaan kehutanan ya. Nah, ini saya coba list lah ya beberapa di antaranya yang kira-kira paling penting dan bermanfaat untuk kasus di Indonesia ya. Yang pertama tentunya untuk pengadaan jaring titik kontrol ya, untuk keperluan survei dan pemetaan kehutanan. Kemudian untuk penentuan batas hutan ataupun batas antar sub-subsistem hutan ya. Kemudian untuk pemetaan kawasan hutan, baik secara terestris, fotogrametris maupun inderaja, nanti kita lihat GPS juga akan punya peran lah ya. Kemudian juga untuk pemetaan jalan-jalan kehutanan, kemudian untuk navigasi dan tracking ya, personil dan kendaraan kehutanan. Kemudian juga untuk keperluan pemantauan dan pemetaan produk-produk hutan. Kemudian bisa juga bermanfaat untuk pembangunan dan aplikasi dari sistem informasi geografis kehutanan ya. Ini seperti yang pernah kita lihat di topik-topik sebelumnya. Dan terakhir, kalau terjadi kebakaran hutan dan diperlukan pengoboman ya dengan air menggunakan pesawat, maka navigasi dan lokasi untuk melepaskan air itu bisa dibantu ditentukan dengan GPS ya. Nah, karena topiknya cukup banyak, nanti kita lihat untuk kali ini pertemuan pertama kita akan melihat dua dulu ini ya. Yang lain-lainnya kita akan lihat di seri-seri yang selanjutnya. Nah, coba kita lihat dalam konteks pembangunan jaring kontrol geodetik kehutanan ya. Tentunya tidak semuanya perlu dibangun sendiri oleh pihak, misalnya dalam hal ini Kementerian KLHK ataupun pihak-pihak swasta yang bergerak di bidang kehutanan ya. Seandainya di sekitar kawasan hutan itu ada titik-titik kontrol dari jaring kontrol horizontal nasional ataupun jaring kerangka dasar kadastral nasional atau jaring inakorsnya BIG ya, atau jaring korsnya BPN di sekitar kawasan hutan, maka gunakan saja ya. Tentunya digunakan ya sejumlah yang misalnya diperlukan dan memang ada di sekitar kawasan hutan ya. Nah, seandainya kemudian tidak mencukupi dari jaring titik kontrol nasional tersebut, maka baru kita tambahkan ya titik-titik kontrol kehutanan yang baru yang nantinya kita ikatkan ke jaring titik kontrol nasional di atas ya. Dan nanti tentunya jarak antar titik tergantung keperluan lah ya, tergantung luas hutan, kemudian kondisi medan dan seterusnya ya. Tapi mungkin kalau sekitar 10-20 kilo bisa ya. Tapi ini sekali lagi tergantung kondisi medan dan tujuan dari pembangunan jaring kontrol geodetik kehutanan itu sendiri ya. Nah, nantinya jaring titik kontrol ini merupakan acuan bagi kegiatan-kegiatan
kehutanan lainnya ya, misalnya untuk pengukuhan, pemetaan, ataupun pengelolaan hutan ya. Dan nanti kita lihat memang ini agak berbeda ya. Kawasan hutan ini kan biasanya bukan kawasan yang terbuka ya, karena banyak kanopi pohon, mungkin ada perbukitan, lembah, dan seterusnya ya. Apalagi kalau hutannya lebat ya. Kalau seandainya untuk lokasi titik yang relatif terbuka, maka kita bisa menggunakan berbagai metode penentuan posisi atau sistem penentuan posisi dengan GPS yang memberikan ketelitian posisi dalam level beberapa senti lah ya, dan senti ke desi lah, dan ini mungkin untuk kawasan hutan sudah cukup ya. Jadi nanti kita mencari di dalam hutan lokasi-lokasi yang relatif agak terbuka lah ya, tidak sama sekali tertutup oleh pepohonan dan kanopinya ya. Jadi memang di pengadaan jaring kontrol kehutanan ini permasalahan utama itu tentunya obstruksi sinyal seperti tadi ya, baik oleh tutupan pepohonan ya, batang pohon, kemudian juga perbukitan ya yang bisa ngeblok sinyal ya dari satelit yang relatif rendah. Dan yang kedua, permasalahan keduanya itu masalah catu daya ya. Karena untuk penentuan batas kalau memerlukan waktu yang lama, misalnya beberapa hari atau minggu atau bulan karena kawasan hutannya luas ya. Nah, ini problem utamanya tentunya nanti juga dengan catu daya ya dari receiver GPS ya. Ada solusinya sebenarnya. Kalau untuk obstruksi sinyal memang sebaiknya kita mengkombinasikan metode GPS dengan metode terrestris ya. Kita bisa menggunakan sistem integrasi GPS dan total station ya. Ini sudah biasa. Jadi di setiap berdiri ini kalau dia relatif terbuka, GPS-nya main, dan kemudian total station bisa juga sekaligus mengukur ke titik yang diperlukan kalau diperlukan ya. Kalau dia relatif tertutup di titik batas itu dan GPS tidak bisa, ya bisa di sekitarnya yang terbuka, kemudian diikatkan dengan terrestris menggunakan total station ke titik batas yang diinginkan ya, yang kebetulan misalnya tertutup pepohonan dan kanopi sehingga tidak bisa diduduki langsung oleh receiver GPS ya. Jadi bisa dikombinasikan ya. Nah, nanti bisa juga kalau tidak ya harus dengan poligon. Jadi GPS plus pengukuran poligon ya. Meskipun nanti akibatnya ya akan relatif lama ya. Tapi memang ini kendala di pengadaan jaring kontrol kehutanan ya. Kecuali kalau hutan-hutan yang relatif tidak terlalu lebat, misalnya di Pulau Jawa gitu ya, kita masih bisa mencari titik-titik kontrol yang di kawasan yang terbuka ya. Karena titik kontrol ini tidak mesti berada persis di batas hutan ya. Dia bisa di luar sedikit ya, karena nantinya kan dia untuk titik acuan justru untuk penentuan titik batas hutan ya. Tapi kalau misalnya ada terbuka dan persis di batas hutan juga itu lebih bagus ya. Jadi disesuaikan dengan kondisi lah ya. Nah, kalau kebutuhan catu daya tentunya nanti harus dicari atau digunakan receiver GPS yang punya kapasitas catu daya yang tinggi, dan juga menggunakan kalau bisa baterai kering ya, baterai kering yang powerful ya, ringan tapi dia powerful, bisa tahan untuk beberapa lama, kalau bisa beberapa hari ya.
Jadi tinggal dicari nanti kan bisa dibawa lah ya dalam ransel dan segala macam ya, tergantung lamanya waktu survei ya. Nah, kalau kita lihat selama ini disarikan dari makalah yang ditulis oleh Pak Sutarjo tahun 1999. Memang sebelum tahun 1980 titik kontrol yang digunakan itu umumnya adalah titik triangulasi ya, karena memang secara nasional juga masih banyak pada saat itu ya. Titik triangulasi dan titik-titik markan. Titik-titik markan ini titik-titik yang kenampakannya di lapangan tuh jelas ya. Misalnya pertemuan dua sungai, nah itu bisa jadi marka lah ya, titik tanda ya. Atau misalnya bukit, puncak bukit, nah itu bisa jadi titik markan ya. Nah, kemudian sebenarnya dari tahun 80 sampai 1990 titik kontrol nasional itu mulai menggunakan titik-titik dari satelit Doppler ya atau transit ya. Pada saat itu Bakusur Tanal sudah menggunakan satelit Doppler atau transit untuk menentukan sejumlah titik-titik kontrol nasional ya. Di samping titik triangulasi ya, dan juga ada sejumlah titik triangulasi yang ada juga diamati dengan titik-titik Doppler ya. Tapi untuk kehutanan masih pada saat itu menggunakan titik triangulasi dan titik markan ya, tanda di lapangan. Nah, kemudian sejak 1990 GPS mulai masuk ya. Jadi titik kontrol nasional dari Bakusur Tanal itu Orde 0, Orde 1 itu juga sudah menggunakan GPS. Orde 2, Orde 3 BPN juga GPS ya. Nah, kita lihat memang jaring-jaring titik kontrol kehutanan ini mulai menggunakan GPS ya, sejak tahun 1993 ya. Jarak antar titik sekitar 20 kilo ya. Meskipun juga masih titik-titik yang lain, kontrol yang lain, misalnya triangulasi, markan digunakan ya. Dan kita lihat di sini mulai diintegrasikan dengan pengukuran-pengukuran terestris ya. Nah, sebenarnya saat ini banyak metode dan sistem yang bisa digunakan ya. Bisa survei statik, RTK jaringan, atau precise point positioning ya, atau sistem real time precise point positioning. Ini umumnya ketelitian antara senti dan desi ya. Jadi bisa kita manfaatkan lah dalam hal ini. Nah, kemudian setelah jaring titik kontrol itu ada, tentunya aplikasi GPS berikutnya adalah untuk penentuan titik-titik batas kehutanan ya, ataupun juga untuk rekonstruksi kalau diperlukan ya. Kalau ada titik batas hutan yang hilang ingin rekonstruksi ulang ya, nah itu bisa menggunakan GPS ya. Jadi bisa untuk titik-titik batas luar ya, yang kuning-kuning ini, atau untuk batas fungsi hutan atau antar subsistem hutan di sini ya. Nah, ini bisa menggunakan GPS ya. Tentunya kalau lokasinya terbuka ya. Ini memang problem pemanfaatan GPS di lingkungan hutan ini memang masalah ketertutupan ya. Jadi ruang pandang ke langit itu terhalang oleh kanopi pohon ataupun batang-batang pohon ataupun mungkin perbukitan ya dan seterusnya ya. Tapi kalau dia terbuka, kita banyak metode dan sistem GPS yang bisa digunakan seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya. Dan kalau jarak antar titik nanti disesuaikan keperluan dan kondisi kawasan hutan lah ya. Karena tidak mudah memang survei di dalam hutan itu tidak mudah ya. Dan sebaiknya ya nantinya terikat ke jaring titik kontrol kehutanan yang ada ya. Jadi memang kalau dalam kasus ini misalnya ini jaring-jaring titik kontrol, kemudian
titik-titik batas yang kuning maupun biru ini memang sebaiknya terikat langsung maupun tidak langsung ya, dengan titik kontrol GPS ya. Dan seperti saya katakan tadi, kendala utamanya ya obstruksi sinyal dan catu daya ya. Nah ini memang seperti saya katakan tadi, kalau untuk survei hutan kan kadang-kadang tim survei itu bisa masuk dalam hutan itu hitungannya bisa minggu atau bisa 1 bulan gitu. Nah kalau menggunakan GPS, nah ini problemnya harus cukup baterai kering yang kalau bisa ringan tapi powerful gitu ya. Jadi nanti disesuaikan saja ya, kalau mau berapa hari, berapa minggu di dalam hutan ya dihitung-hitung ya. Jumlah baterai kering yang harus dibawa, kemudian backupnya dan seterusnya ya. Kecuali kalau di dalam hutan ada tempat untuk ngecharge baterai ya, tapi biasanya kan tidak lah ya, agak susah ya. Dan untuk lokasi yang terkendala obstruksi ya kita kombinasikan nantinya ya, antara pengamatan GPS dengan metode polygon ya, dengan total station ya. Jadi nanti dilihat-lihat saja lah ya. Memang paling enak ini kalau punya receiver GPS yang terintegrasi dengan total station ya. Jadi terus saja pada setiap saat ya, dimana terbuka sedikit dia GPS, tapi pada saat yang sama di backup dengan terrestris kalau dia tertutup ya. Nah ini kita lihat perkembangan pengukuhan penataan batas hutan dari Pak Sutarjo juga. Jadi memang dulu kita lihat sebelum tahun 1960 bahkan sampai 1960 biasanya menggunakan BTM ya, busol transmont. Ini semacam sebenarnya kayak tenol gitu ya. Dia menunjukkan arah ya. Kemudian jaraknya biasanya nanti dengan midband ya. Jadi semacam BTM ini, busol ini yang paling sederhana lah ya, awal dari perkembangan teodolit ya. Tapi ya lumayan lah ya untuk menentukan titik batas. Tentunya ketelitiannya tidak seteliti GPS ya, tapi cukup lah ya untuk penentuan batas hutan. Dan bahkan tahun 1967 ini sampai 83 orang masih menggunakan tenol ya, BTM dan tenol. Ya prinsipnya ini sebenarnya pengukuran poligon ya, cuma jarak dan arahnya ini bisa dengan sudut, trigonometris ataupun dengan pita ukur ya. Jadi memang disesuaikan lah ya dengan kondisi lapangan saat itu dan teknologi saat itu ya. Kemudian tahun 1990 ya tenol ini kan juga mulai banyak tidak ada di pasaran ya. Mulai muncul teodolit yang lebih modern, dan kemudian total station yang dia dilengkapi dengan EDM ya. Jadi pengukuran sudut dan jarak sekaligus ya. Ini lebih menarik. Dan kemudian memang sejak tahun 1996-1997 sudah ada peraturan di mana diikatkan ke titik GPS ya. Jadi kalau kita lihat memang secara umum masih dengan pengukuran terrestris dan GPS sebagai titik ikat ya. Nah, kalau kondisinya terbuka dengan perkembangan teknologi GPS GNSS sekarang sebenarnya bisa langsung mengamati dengan GPS ya. Tapi juga kita tahu sebagian ada pasti yang tidak terbuka dan harus dengan terrestris ya, dengan poligon ya. Nah, tentunya kita ya paling gampang sih mengintegrasikan GPS dan total station ya, dan langsung dipakai ya.
Nah, ini perkembangannya, dan memang sekali lagi memang permasalahan penataan batas hutan di Indonesia ini memang kondisi medan yang berat ya. Kondisi medan yang berat, topografi, mungkin kalau bagi teman-teman yang sering jalan ke hutan ya, tidak mudah ya. Apalagi kalau tidak ada jalan setapaknya ya. Kemudian juga tutupan pohon, kanopi, lembah, sungai gitu ya. Jadi untuk GPS pun juga tidak bisa dengan mudah dia mandiri mengukur ya. Jadi memang yang realistis itu kombinasi GPS dengan terrestrial total station ya. Nah, sekarang ini ada sejumlah di samping GPS yang diintegrasikan dengan total station, perkembangan terbaru itu GPS yang diintegrasikan dengan inertial measurement unit ya. Ini semacam inertial navigation system ya. Jadi maksudnya kadang-kadang di penentuan titik batas hutan ya, kadang-kadang kita sulit untuk centering karena kondisi medan ya, atau juga kadang-kadang ya tidak diperlukan sebenarnya centering yang sangat vertikal ya. Tetapi memang banyaknya kondisinya tidak memungkinkan ya. Misalnya ini di batas hutannya, misalnya batas sungai ini kan tentunya ya bisa disentring di sini, tapi kan agak sulit ya. Apalagi juga kadang-kadang kalau kita miring-miringkan sedikit bisa untuk mencari ruang pandang ke satelit yang lebih bagus ya. Nah, nantinya IMU ini mengukur nanti kemiringan dan arah dari pole ini, dan juga panjang pole-nya sudah tertentu ya. Jadi nanti memang yang ditentukan pertama koordinat antena di sini, kemudian tentunya nanti ditransfer ya ke titik yang sebenarnya ya. Tapi itu sudah diambil alih oleh software lah ya. Jadi untuk kita surveyor pokoknya yang penting nggak apa-apa polnya miring ya, tapi nanti kita dapat koordinat di titik yang seharusnya ya. Sebenarnya ini juga banyak diperlukan untuk keperluan kadaster kadang-kadang ya. Jadi kalau coba kita ingin menentukan batas bangunan di sini kan tentunya kalau centering lurus di dinding sini kan agak susah ya. Dan juga satelit ke blok betul ya. Jadi dimiringkan saja. Nanti yang pertama ditentukan posisi ini ya dengan GPS. Kemudian dengan menggunakan data kemiringan 3 dimensi dan arah 3 dimensi ya, yang ada di dalam sistem IMU, maka kita bisa menentukan koordinat titik yang seharusnya ya. Jadi ini bermanfaat dalam penentuan titik-titik batas kehutanan yang sulit untuk kita centering alat ya. Jadi ini menarik ya sebenarnya ya. Ini baru sih ya. Ada yang saat ini ada yang dari Trimble dan juga ada yang dari Leica ya. Bisa di browse di internet lah ya. Nah, kemudian tentunya dengan sekarang ini banyaknya citra satelit ya beresolusi sangat tinggi, ataupun dari foto udara, secara tidak langsung sebenarnya kita bisa juga mendelineasi batas hutan dari citra, kemudian koordinat titik batasnya kita baca ya dari citra atau dari foto ya. Tapi syaratnya memang seperti yang pernah saya jelaskan dalam konteks pemanfaatan GPS untuk kadaster ya. Jadi foto udara atau citra yang satelit yang digunakan ini harus ditegakkan dulu ya, diortorektifikasi menggunakan titik kontrol GCP dari GPS dan juga dari DEM ya.
Kalau dari titik GCP mungkin ya harus ada beberapa titik di lapangan yang diukur di tempat yang lokasinya terbuka ya. Kalau DEM mungkin bisa menggunakan DEMNAS ya dari BIG yang bisa di-download gratis ya. Kemudian gunakan citra satelit yang resolusinya paling baik lah ya. Sekarang kan banyak ya CSRST yang teliti-teliti ya, misalnya dari Worldview, GeoEyes ya, dan yang paling terkini ya, yang paling up to date ya, karena kita ingin menentukan batas yang terkini ya. Tentunya nanti ketelitiannya sangat tergantung kepada kualitas citra yang digunakan, resolusi spasial dari citra ya. Tapi mungkin kalau kita lihat di sini, ini kalau tidak salah foto udara, kita masih bisa melihat batasnya lah ya. Ini batas yang nggak tahu ini, malah di dalam hutan ada seperti sesuatu ini ya. Nah ini bisa ditentukan batasnya. Jadi biasanya kalau dari citra atau foto udara ini untuk mendapatkan gambaran umum dulu lah ya. Nah nanti kalau keperluan yang lebih detail diperlukan peninjauan lapangan untuk penentuan batas, baru kita menggunakan GPS dan kombinasi dengan terrestris ya. Tapi kalau untuk keperluan selama dia masih untuk keperluan yang tidak terlalu detail, saya pikir foto udara dan citra satelit bisa digunakan ya untuk mengestimasi kira-kira luasan hutannya yang tersisa masih berapa dan segala macam ya. Nanti kalau mau detail langsung ke lapangan. Jadi mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Nanti di pertemuan berikutnya kita coba bahas aplikasi-aplikasi GPS yang lainnya di dalam sektor kehutanan ya.